Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perspektif normatif yang pertama, yaitu ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu tauhid, yaitu sebuah perspektif yang mengajarkan kepada kita tentang hakikat ketuhanan. Allah itu siapa? Allah itu seperti apa? Lalu rukun iman itu apa saja? Ya. Dan relevansinya, apa relevansinya? Memahami, mempelajari ilmu kalam atau nilai-nilai tauhid. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perspektif normatif yang kedua, yaitu ilmu fikih. Ya. Mari kita lihat. Nah, perspektif yang kedua, ilmu fikih terkait dengan syariat. Ya. Apa itu fikih, apa itu syariat? Ilmu fikih mengkaji tentang ada dua. Yang pertama adalah panduan ibadah. Ya, hubungan makhluk dengan Allah. Jadi kalau kajian yang kemarin kita berbicara, akidah itu berbicara hakikat ketuhanan dan hakikat kemakhlukan. Ilmu fikih yang mengkaji syariah, jadi syariah itu adalah ketentuan agama, ketentuan dalam bidang apa? Yang pertama dalam bidang hubungan makhluk dengan Allah. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Hubungan makhluk dengan Allah dalam Islam disebut sebagai ibadah. Ya, fungsi kemakhlukan, fungsi kehambaan. Nah, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah dalam posisi sebagai makhluk, dalam posisi sebagai hamba. Ya. Apa saja ibadah itu? Nah, ada ibadah wajib. Wajib itu apa? Wajib itu yang harus dilaksanakan. Ya, kalau di dalam Islam ada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Nah, yang bentuknya ibadah ada 4. Karena yang satu syahadat itu adalah pendaftaran. Pendaftaran orang untuk masuk Islam. Nah, setelah menjadi seorang Muslim, sudah masuk Islam, maka ada 4 ibadah yang wajib dijalankan atau harus dijalankan. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Ya, sholat itu ada berapa kali? Ya, karena kalau di dalam Al-Quran, sholat itu hanya ada 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi, ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Ya. Tegakkanlah sholat ketika matahari tergelincir, ketika datangnya malam, dan ketika datangnya pagi. Tidak ada penjelasan khusus di dalam Al-Quran. Di dalam hadis pun sifatnya umum. Ya, karena hadis itu lebih merupakan kesaksian para sahabat terhadap sifat-sifat sholat Nabi. Oke, jadi
Ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan tata cara beribadah. Sholat itu caranya bagaimana? Kapan saja. Yang jelas sholat itu ada 5. Mulai dari zuhur. Ya, ada peringatan internetnya melambat. Saya lambat sebentar. Sholat 5 waktu mulai dari zuhur, asar. Kapan mulainya zuhur? Fikih mengatakan atau ilmu fikih mengajarkan waktu sholat zuhur mulai ya setelah matahari eh, melewati batas atas. Nah, kalau dalam bahasa yang umum matahari tergelincir. Nah, tergelincir itu kepleset ya. Matahari mulai kita sudah mulai ada bayang-bayang di sebelah timurnya. Jadi kalau matahari sudah melewati arah titik atas menuju barat itu sudah mulai zuhur. Kapan berakhirnya zuhur? Nah, ketika bayang-bayang itu sama dengan panjangnya benda. Jadi kalau bayang-bayang kita sudah setinggi kita, kalau kita tingginya 1,5 meter ya bayang-bayang kita 1,5 meter itu artinya sudah masuk, sudah berhenti, sudah habis waktunya sholat zuhur. Masuk sholat asar. Ya, kapan berhentinya sholat asar? Nanti ada dijelaskan di dalam fikih. Kapan mulainya sholat maghrib? Kapan selesainya sholat maghrib? Ya, mulainya sholat asar adalah selesainya sholat asar adalah ketika matahari tenggelam. Nah, itu mulainya sholat maghrib. Kapan selesainya waktu maghrib? Adalah ketika warna jingga di langit sudah hilang. Ya, bayang-bayang matahari tenggelam itu sudah hilang. Warna apa? Oranye, warna jingga itu sudah hilang berarti sudah masuk malam. Itu adalah mulainya waktu Isya. Waktu Isya nanti sepanjang malam sampai terbitnya fajar. Di timur mulai merekah warna jingga itu sholat subuh. Ya, itu semua dijelaskan di dalam fikih. Lalu zakat. Zakat itu apa saja? Ada zakat fitrah, ada zakat harta benda, nanti ada zakat gaji, ya, zakat penghasilan. Itu semua dijelaskan di dalam ilmu fikih. Lalu ada puasa. Puasa Ramadan itu mulainya kapan? Karena berbeda dengan bulan Masehi, bulan Hijriyah yang dijadikan acuan di dalam kehidupan beragama umat Islam itu jumlahnya tidak stabil. Kadang 29, kadang 30. Ya, tergantung situasi. Nah, sehingga panjang tahun itu tidak tetap. Kapan mulainya Ramadan? Itu harus ditentukan waktunya. Nah, ini kalau di Indonesia kita sering menjelang Ramadan itu berjumpa dengan 2 aliran. Ya, aliran hisab dan ada aliran ru'yah. Aliran hisab itu yang menggunakan tata cara ilmu astronomi dihitung. Bulan yang 30 apa saja, bulan yang 29 apa saja, berarti puasanya jatuh pada hari dan tanggal sekian. Nah, sementara yang ru'yah atau penglihatan itu dilihat kapan bulan mulai muncul untuk menunjukkan itu hari baru atau bulan baru. Nah, ini sehingga kalau di Indonesia sering terjadi perbedaan waktu puasa, ya, mulainya puasa dan perbedaan berakhirnya puasa itu karena fikihnya berbeda. Jadi bukan karena agamanya berbeda atau syariatnya berbeda, bukan. Syariatnya adalah ketika bulan Ramadan datang, maka berpuasa. Betul. Itu adalah syariat, ketentuan agama, ya, syariahnya. Tetapi kapan bulan Ramadan datang, itu adalah ilmu fikih. Ada yang melihat dengan cara menghitung, ada yang mengetahui dengan cara menghitung, ada yang mengetahui dengan cara mengintip bulan menggunakan teropong. Itu adalah 2 cara yang berbeda, akhirnya sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Mana yang benar? Semuanya punya dasar, semuanya benar.
Nah, karena dua-duanya adalah metode atau cara untuk mengetahui bulan Ramadan. Nah, fikih ini adalah cara untuk mengetahui tuntunan ibadah. Bagaimana mengetahui syariah itu adalah ilmu fikih. Syariah itu apa? Syariah adalah ketentuan agama atau ajaran agama. Ya, jadi karena syariah itu berasal dari Quran dan hadis, sifatnya umum, maka perlu dijelaskan dengan ilmu fikih. Lalu yang terakhir haji. Ya, kapan mulainya, bagaimana tata caranya, bagaimana pakaiannya, apa saja yang dilakukan di sana. Itu semuanya dijelaskan di dalam ilmu fikih. Ya, yang pertama, fikih adalah panduan ibadah. Nanti kita akan bicara mengapa orang itu ibadahnya bisa berbeda-beda. Ya, sholat misalnya ada yang Allahu Akbar kabiro. Ya, kabiro alhamdulillahi katsiro. Tapi ada juga yang Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Ya, ketika kita melakukan sholat, doa pembukanya berbeda. Itu karena ilmu fikihnya berbeda, bukan karena syariahnya berbeda, tetapi kajian untuk menentukan tata cara sholat itu metodenya berbeda sehingga hasilnya berbeda. Siapa yang benar? Semuanya benar. Nah, kalau kita tidak mengetahui fikih, biasanya kita akan melihat, ketika kita melihat perbedaan, kita akan bertanya, siapa yang benar? Mana yang paling benar? Puasa hari Senin apa puasa hari Selasa? Mana yang paling benar? Tetapi kalau kita memahami ilmu fikih, maka kita akan bertanya, itu metode apa? Sehingga bisa sampai seperti itu. Mengapa dia mulai puasa hari Senin? Mengapa dia mulai puasa hari Selasa? Itu karena cara mengetahuinya berbeda. Karena caranya berbeda, hasilnya berbeda. Mana yang benar? Semuanya benar. Ya, karena kedua cara itu sama-sama benar. Problem itu bukan pada benar salahnya, problem itu lebih kepada mengelola kehidupan manusianya. Kalau di dalam kasus perbedaan bulan Ramadan dan perbedaan Idul Fitri, itu sebenarnya dari sisi fikihnya itu tidak masalah. Perbedaan itu dari dulu sudah ada. Tetapi zaman sekarang itu kehidupan modern itu semakin tertata, sehingga perbedaan penanggalan itu akan merepotkan. Nah, sebenarnya lebih kepada unsur merepotkan ini yang lebih kontroversial kalau perbedaan Ramadan dan Idul Fitri. Bukan pada ilmu fikihnya. Karena kalau ilmu fikihnya semua ulama, semua sarjana sama-sama tahu bahwa kedua metode itu sama-sama benar. Ya. Jadi fikih adalah panduan tata cara beribadah. Nah, yang kedua ada ibadah sunnah. Kalau ini ibadah wajib ya, yang wajib itu ya harus dilaksanakan. Nah, sunnah itu adalah penyempurna ibadah. Sholat wajib ada 5, lalu ada sholat sunnah. Sholat sebelum dan sesudah subuh ya hanya sebelumnya, kalau sholat maghrib hanya sesudahnya. Tapi selain itu ada sholat sebelum dan sesudah, lalu ada namanya sholat duha, sholat setelah matahari terbit, ada sholat hajat kalau kita ingin punya sesuatu, ya dan lain sebagainya. Itu adalah sholat-sholat yang sifatnya tidak wajib, tetapi baik untuk dilakukan. Ini panduannya adalah ilmu fikih, tidak boleh ngarang sendiri. Nah, sholat tarawih, ya, sholat tarawih misalnya, itu adalah kita akan berjumpa ya kalau di Indonesia ada yang sholat tarawihnya 11 rakaat, ada yang sholat tarawihnya 21 rakaat. Ya itu merupakan hasil dari kajian ilmu fikih.
Ya, perbedaan-perbedaan sholat, ada yang sholat subuhnya pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ya, ini yang banyak terjadi di perbedaan yang banyak terjadi di Indonesia. Ini adalah bentuk keragaman kajian fikih. Ya, sesuatu yang wajar. Nanti kita berbicara tentang ilmu sosial humaniora, di sana juga ada aliran-aliran. Ada kiri, ada kanan, ada strukturalis, ada fungsionalis, sama. Ya, sama-sama valid karena menggunakan metode yang valid meskipun berbeda. Karena metodenya berbeda, hasilnya berbeda. Tetapi dua-duanya sama-sama valid. Ya, jadi fikih adalah panduan ibadah. Nah, selain itu, fikih juga merupakan panduan muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah hubungan sesama manusia. Ya, yang merupakan bagian dari syariah, bagian dari ketentuan Allah. Ada ini politik, ekonomi, sosial, budaya. Bagaimana dalam kehidupan politik, bagaimana dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sosial budaya. Contoh yang banyak dikaji adalah dua yang biasanya secara umum dilembagakan atau formal adalah fikih munakahat. Fikih nikah, ya, menikah itu adalah ibadah tapi dalam bentuk atau syariah, ketentuan agama tapi dalam hubungan sesama manusia. Menikah itu apa? Siapa dengan siapa? Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak? Ya, apa konsekuensinya kalau kita sudah menikah? Nah, nanti itu dibahas di dalam ilmu fikih. Panduan syariah dalam kaitannya hubungan dengan sesama manusia. Kalau syariah hubungan manusia dengan Allah namanya ibadah. Ya, tetapi semuanya dua-duanya adalah syariah. Ya. Lalu ada fikih waris, ya. Bagaimana membagi harta waris. Kalau ada orang tua meninggal dan meninggalkan harta, atau seseorang meninggalkan harta, bagaimana cara membagi harta tersebut? Itu ada dalam Islam. Ya. Kalau anak laki-laki satu, ya dia mendapatkan separuh. Nanti kalau istrinya dapat berapa, anaknya perempuan berapa. Kalau anaknya dua dapat berapa, anaknya tiga dan lain sebagainya. Itu semuanya ada aturannya di dalam ilmu fikih. Ya, secara umum politik, ekonomi itu kalau menurut Islam apa saja. Perdagangan, dagang itu yang boleh apa saja, yang tidak boleh apa saja. Misalnya kita mengenal istilah riba. Riba itu apa? Ya, rentenir, ya, apa, bunga, membungakan uang. Ya, uang bisa berbunga, setelah berbunga berbuah. Ya. Apa yang boleh dan tidak boleh di dalam perdagangan itu dibahas dalam ilmu fikih. Nanti bisa dilihat di bahan bacaan, ya, termasuk dalam kehidupan sosial budaya. Tadi itu ada pernikahan dalam Islam. Yang saya kira yang selalu menarik adalah soal poligami, ya, itu bagian dari yang nanti bisa dipelajari di ilmu fikih. Ada aturannya, ada diskusinya di sana sehingga tidak serta merta poligami itu bisa dilaksanakan. Ada ketentuannya di sana. Itu ketentuannya ilmu fikih. Ya, secara umum ada garis besarnya. Fikih itu membahas tentang syariah. Syariah itu ada ibadah, hubungan makhluk dengan Allah, dan ada muamalah, hubungan manusia sama manusia. Semuanya mengikuti syariah, ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu dalam perkembangannya para ulama merumuskan bahwa ketika kita berbicara ibadah dan muamalah, ada 5 kategori atau ada 5 kaidah hukum, ada 5 kaidah perilaku, ya, terkait dengan
syariah ini. Syariah ini mengatur 5 jenis perilaku. Ya, menurut kajian ilmu fikih. Yang pertama, ada perilaku atau hal-hal yang sifatnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu harus dikerjakan. Kalau dikerjakan dia berpahala, kalau ditinggalkan dia berdosa. Ya, sholat misalnya, zakat, puasa, haji, sekali seumur hidup ketika orang sudah mampu. Ya, harus dikerjakan dan berpahala. Sholat itu wajib. Sholat wajib ya 5 kali sehari itu wajib dilaksanakan, harus dilaksanakan dan berpahala. Tetapi kalau ditinggalkan dia berdosa. Nah, zakat ya, zakat fitrah misalnya dia wajib. Zakat mal dia wajib. Kalau orang sudah memenuhi jumlah harta tertentu, jumlah minimalnya, nisabnya. Dia berpahala kalau dikerjakan dan berdosa ketika ditinggalkan. Ya. Lalu selain ibadah, ada hal-hal yang lain yang nanti dibahas di dalam ilmu fikih, kebaikan-kebaikan ya, yang bukan bagian dari ibadah tetapi wajib dikerjakan. Misalnya menghormati orang tua itu wajib, ya harus dikerjakan dan berpahala, tidak boleh ditinggalkan karena dia berdosa. Mencari ilmu, belajar, ya itu wajib, hukumnya wajib. Tidak boleh orang tidak mau belajar. Saya tidak mau. Nah, kalau sekolah itu berbeda. Ya, sekolah itu adalah sekolah kuliah itu salah satu bentuk belajar. Tidak sekolah belum tentu tidak belajar. Ya, belajar itu bisa di luar sekolah, bisa tidak dengan cara sekolah. Tetapi mencari ilmu itu wajib hukumnya di dalam Islam. Ya, tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dan kalau melaksanakan berpahala, meninggalkan berdosa. Ya, ini yang pertama, kategori yang pertama. Lalu di bawah itu ada kategori namanya sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu dianjurkan. Ya. Kalau dikerjakan dia berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Apa ini? Ya ibadah-ibadah penyempurna. Ya, sholat tahiyatul masjid ya. Kalau kita sampai ke masjid, kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Kalau kita kerjakan berpahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Namanya sunnah. Sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu sunnah, tidak wajib. Ya. Sementara sholat 5 waktu itu yang wajib. Tapi banyak orang yang justru sebaliknya. Sholat 5 waktunya banyak ditinggalkan, sementara sholat tidak mau ketinggalan sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri itu terbalik. Ya. Sunnah, berpakaian yang bagus itu sunnah. Tetapi kalau berpakaian yang tidak bagus, tidak berpakaian bagus ya, ya nggak apa-apa, asal manusiawi. Karena nanti ada kaidah berikutnya ya, yang tidak dianjurkan. Jadi ini makan secukupnya, berpenampilan yang baik, bicara sopan itu sifatnya sunnah. Kalau dikerjakan dia berpahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Sunnah. Lalu ada hal yang sifatnya mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan ya tidak berdosa. Misalnya memilih warna pakaian itu nggak ada sunnah pakaian warnanya apa, nggak ada. Mau batik, mau lurik, mau apa warna polos, ya itu sifatnya mubah, boleh saja. Mau pakai topi, mau tidak pakai topi, selama tidak ada hubungannya dengan kesehatan ya. Kalau ada hubungannya dengan kesehatan tentu yang misalnya kalau pakai baju ya, apakah pakai jaket atau pakai baju pendek, nah, tergantung kondisi kesehatan. Kalau memakai jaket itu menjaga kesehatan ketika musim hujan misalnya, maka memakai jaket itu sunnah.
Ya, tetapi kalau jaketnya warna apa, nah itu pilihan, mubah saja. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, maka semuanya boleh, itu mubah. Tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Lalu yang keempat, ada makruh. Makruh itu lawan kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau makruh itu dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dia berpahala. Apa makruh misalnya? Makan kekenyangan, makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang itu ya boleh-boleh saja kalau makanannya sendiri ya, bukan makanan temannya. Makanannya sendiri boleh makan sampai kenyang, uangnya sendiri. Ya, tetapi ada efek negatifnya kalau kita eh, makan kekenyangan, perut sakit, mata ngantuk, ya apalagi makan kenyang sebelum kuliah itu hukumnya makruh karena dampaknya buruk bagi kesehatan. Sama juga dengan memakai jaket tadi itu. Kalau musim hujan, kondisi badan tidak sehat, mengenakan pakaian tipis itu makruh. Karena akan membawa kepada pasti sakit. Ya, atau mengkonsumsi hal-hal yang tidak menyehatkan. Makanan yang kedaluwarsa misalnya ya itu bisa makruh karena bisa mengganggu kesehatan. Berbicara terlalu keras, mengganggu orang itu makruh. Meskipun ya mungkin orang gaya berbicaranya berbeda-beda, tetapi ketika dalam sebuah pergaulan ada tata aturan, kalau itu mengganggu ya itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan ya. Jadi kalau sesuatu yang eh, sebaiknya dikerjakan namanya sunnah, kalau sebaiknya ditinggalkan itu namanya makruh. Sesuatu disunahkan karena membawa kepada kebaikan, sesuatu dimakruhkan karena membawa kepada ketidakbaikan. Dan yang terakhir adalah haram. Haram adalah kebalikan dari wajib. Ya, kalau wajib adalah sesuatu yang eh, harus dikerjakan dan berpahala ketika dikerjakan, berdosa ketika ditinggalkan, maka haram ini tidak boleh dikerjakan. Kalau ditinggalkan dia, kalau dikerjakan dia berdosa, kalau ditinggalkan dia berpahala. Ya, membunuh, mencuri, berzina, ya, itu adalah hal-hal yang larangan agama, berbohong, berkhianat. Itu kalau kita tidak berkhianat, ketika diberi amanat kita menyampaikan amanat, ketika kita berjanji kita tepati ya, itu kita berpahala. Tetapi kalau eh, berkhianat ya, kita berdosa. Berkhianat itu harus ditinggalkan, berbohong itu harus kita tinggalkan. Ya. Jadi nantinya inti dari ilmu fikih sebagai perspektif normatif itu adalah 5 ini. Nah, 5 kategori 5 kategori perilaku ini. Inilah yang nanti harus kita hafal, kita pahami. Nah, ada hal yang sifatnya wajib, ada hal yang sifatnya sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini nantinya yang akan menjadi inti dari perspektif normatif yang kedua, yaitu perspektif fikih. Nah, ini kita menyaksikan ada satu contoh buku ya, judulnya Fikih 4 Mazhab. Nah, saya kira kalian pasti sudah mendengar istilah mazhab. Ya. Apa itu mazhab? Mazhab itu adalah aliran atau keragaman metode di dalam ilmu fikih. Nah, kalau dalam di kalangan kita, di kalangan Muslim Sunni, itu ada 4 yang masyhur atau ada 4 yang terkenal. Jadi mazhab atau aliran itu adalah perbedaan-perbedaan di dalam memahami tata cara ibadah dan tata cara muamalah. Karena apa? Karena
perkembangan sejarah. Jadi ada 4 ulama besar yang mengembangkan sistem ilmu fikih, tetapi beliau-beliau ini hidup di zaman yang berbeda dan di tempat yang berbeda dengan kondisi masyarakat yang beragam, yang berbeda-beda. Sehingga eh, madhabnya atau metodenya berbeda. Yang pertama adalah atau yang paling tua ya, yang paling tua ini adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah pendiri madhab Hanafi. Ini adalah madhab yang paling tua, berkembang paling awal, dan Abu Hanifah ini hidupnya di Irak, di Kufah. Irak itu pada zaman itu ya jauh dari Makkah, jauh dari Madinah. Islam berkembang di Mekah dan di Madinah. Ya, terutama di Madinah sebagai tempat di mana Rasul 10 tahun terakhir tinggal dan mengajar. Murid-murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi banyak di Madinah. Ya. Sementara Abu Hanifah ini tinggal di Kufah di Irak yang masyarakatnya hidupnya sangat berbeda dengan di Madinah. Oleh karena itu bagaimana tata cara ibadah terutama teknisnya itu Abu Hanifah lebih menyesuaikan dengan situasi, memahami secara rasional. Jadi mazhab Hanafi ini adalah mazhab paling rasional, paling banyak menggunakan rasio. Kalau memahami ini bagaimana, lalu dikaji secara rasional, secara empirik, menggunakan akal. Nah ini berbeda dengan mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki ini dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu tinggal di Madinah. Ya, di Madinah lah sahabat-sahabat Nabi tinggal, murid-murid Nabi tinggal, masyarakat Madinah itu dibina oleh Nabi sehingga ya mereka tinggal merujuk dulu Nabi bagaimana, dulu sahabat bagaimana. Karena mereka hidup di sana. Oleh karena itu, mazhab Maliki itu adalah mazhab yang sifatnya tradisi. Dulu tradisi Nabi dulu bagaimana sholatnya. Dulu sahabat bagaimana sholatnya. Itu yang diikuti. Lalu ada Imam Syafi'i. Nah kalau di Indonesia mayoritas muslimnya adalah Syafi'iyah. Pengikut mazhab fikih Imam Syafi'i, mengikuti metodenya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri salah satu poin utama metode Syafi'i adalah adaptasi terhadap kondisi masyarakat lokal. Ya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan masyarakat lokal dan itu baik, itu bisa dipakai menjadi salah satu acuan di dalam muamalah. Bukan ibadah ya. Bagaimana menjalin hubungan sesama manusia, memahami syariah dengan menggunakan konteks lokal. Ya, kearifan lokal, budaya lokal itu adalah karakter dari mazhab Syafi'i. Oleh karena itu mazhab Syafi'i ini paling banyak berkembang di Indonesia karena masyarakat muslim di Indonesia sangat beragam atau masyarakat Indonesia itu sangat beragam sehingga mazhab Syafi'i ini yang paling adaptif, paling mudah diterima karena paling ramah dengan budaya lokal. Imam Syafi'i sendiri hidup di banyak tempat. Nah ini yang menarik karena berbeda dengan imam-imam yang lain yang meskipun pernah pergi keluar ya, artinya yang tidak tinggal di Makkah atau di Madinah pasti pernah ke Makkah dan ke Madinah, tapi pulang lagi ke daerah asalnya. Imam Hanafi ke Kufah, nanti Imam Hambali di Imam Malik ini di Madinah, Imam Hambali di Baghdad, tapi Imam Syafi'i ini lahir di Palestina, lalu mengembara ke Yaman, Mekah, Madinah, Baghdad, lalu berakhir di Mesir. Nah, dengan pengembaraannya ini, Syafi'i kemudian merumuskan bahwa masyarakat itu hidup di tempat yang berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda-beda. Tidak bisa kita harus begini, cara berpakaian ya misalnya. Berpakaian ya kalau Nabi berpakaiannya ya seperti orang Arab ya. Tetapi kan
orang Arab pun pada waktu itu sudah berbeda-beda sehingga Imam Syafi'i lebih luas ya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal masing-masing. Lalu yang terakhir yang paling mudah, jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik dan Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Hambali itu namanya adalah Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Saya kira banyak sekali orang yang bernama Imam Hambali, ini merupakan bentuk penghormatan. Ada juga orang namanya Imam Syafi'i, ya, bentuk penghormatan kepada para imam ini. Imam atau mazhab Hambali, Imam Hambal ini hidup di Baghdad. Pada waktu itu Baghdad adalah kota metropolitan. Ya, kota metropolitan bahkan bukan hanya metropolitan, kota kosmopolitan. Kota di mana orang yang hidup itu berasal dari berbagai negara. Bukan hanya orang Arab saja, ada orang Persia, ada orang Yunani, ada orang Cina, ada orang India. Dengan agama yang berbeda-beda, dengan tradisi budaya yang beragam, dan itu bercampur aduk. Akhirnya terjadi percampuran budaya, percampuran tradisi. Sehingga tradisi Islam itu mulai terpengaruh oleh berbagai tradisi asing. Nah, Imam bin Hambal itu mencoba atau merumuskan metode fikih yang berorientasi pada kemurnian. Karena beliau hidup di Baghdad yang kosmopolit, pengaruh dari budaya dan agama asing itu sudah luar biasa pada kehidupan masyarakat, maka Imam Ahmad bin Hambal ini meneguhkan Islam itu aslinya bagaimana? Al-Quran hadis itu seperti apa? Jadi kembali kepada dasarnya untuk menjaga supaya fikih benar-benar berorientasi pada syariat, bukan hanya kepada tradisi yang datang silih berganti, apalagi tradisi-tradisi yang dari asing. Nah, ini sehingga menjadikan metode Imam Hambali kontras dengan metodenya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i adaptif terhadap budaya lokal, kalau metodenya Imam Hambali berorientasi pada kemurnian fikih. Ya, masing-masing punya konteks sendiri. Kembali lagi, ketika kita berhadapan dengan perbedaan, maka yang dilihat bukan bentuknya. Kalau kita melihat bentuknya, maka kita akan cenderung bertanya mana yang lebih benar. Tetapi kalau kita bertanya metodenya, maka kita akan mengetahui bahwa masing-masing metode itu punya konteks. Ya, di masyarakat-masyarakat yang jauh dari pusat-pusat dunia Islam, yang paling cocok adalah mazhab Hanafi. Lalu di masyarakat-masyarakat yang dekat dengan sumber keislaman, Mekah, Madinah terutama ya, ini mazhab Maliki. Lalu di masyarakat-masyarakat yang punya keragaman, mazhab Syafi'i. Di masyarakat-masyarakat yang tradisi Islam mulai terpengaruh, nah ini mazhab Hambali yang lebih sesuai. Ya, ini adalah penjelasan awal ya, tentang ilmu fikih sebagai perspektif normatif yang kedua. Nanti terutama fokusnya kepada bagaimana kita memahami perilaku atau kaidah berdasarkan 5 prinsip ini. Ya, demikian kajian pada minggu ini tentang perspektif normatif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.